aku cucu Nabi, tapi dia tidak punya ilmunya baginda Nabi, tidak berhak bicara atas nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Maka dari itu, sahabat semua, sahabat santri Nahdliyin Sanad Nusantara, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk saling bertatapan walau hanya dengan siaran. Baiklah sahabat santri Nahdliyin Sanad Nusantara, kali ini kita akan sedikit memberi bocoran yang mana sesuai judul, bagaimana caranya membungkam Kiai Haji Ahmaduddin Utsman, bagaimana caranya mengalahkan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Yang mana sebagaimana kita tahu, selama ini kaum Ba'alawin, poro Ba'alawin, pendukung Ba'alawin itu tidak bisa mengalahkan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Dengan cara apapun itu, kalau misalkan dengan cara tesis, mereka tidak mampu mengalahkan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Dan juga yang mana sebagaimana kita tahu, kelompok mereka daripada kaum Ba'alawin dan pemuja-pemujanya hanya bisa meluncurkan fitnahan, hujatan, caci makian, dan ujaran kebencian. Hanya itu saja yang selama ini kita tahu. Tidak ada ilmu yang disampaikan oleh mereka. Hanya sekedar hasudan dan hasudan. Nah, maka dari itu saya di sini ingin menyampaikan, membocorkan bagaimana caranya membungkam Kiai Haji Ahmaduddin Utsman, mengalahkan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita langsung tonton saja videonya. Berikut ini oleh Petani Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi ra'fatir rahmatir riqati summa talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang untuk kita saling menyapa, bermuajahah dengan sahabat-sahabat semua, yakni pada malam hari ini saya akan sedikit berbagi tips-tips ataupun tutorial cara jitu, yakni cara jitu bagaimana caranya membungkam Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani itu. Karenanya yang saya lihat mereka sangat sulit sekali untuk membungkam Kiai Ahmad dalam penelitian ini. Maka dari itu, saya selaku orang yang cukup kenal dengan beliau, saya ingin berbagi tips tentang bagaimana caranya membungkam Kiai Ahmad. Karenanya ya mungkin ilmu ini sangat jarang sekali orang lain tahu, apalagi mengamalkannya, gitu kan. Karenanya alhamdulillah saya cukup kenal dengan beliau. Saya cukup sering juga mengikuti acara yang diisi oleh beliau, dan bahkan kami sering bertemu dalam suatu acara ataupun dalam satu panggung, satu majelis. Karenanya alhamdulillah kita dalam satu naungan, yakni Nahdlatul Ulama. Kiai Ahmad sendiri di Nahdlatul Ulama, beliau kan menjadi Ketua RMI Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, yakni pondok pesantren yang menaungi
yakni lembaga yang menaungi pondok-pondok pesantren yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Karenanya saya berada di dalam lingkup pondok pesantren tersebut, otomatis saya mengenal beliau. Apalagi kalau misalkan sampai ke tingkat keilmuannya dalam menjadi ulama produktif yang karangan-karangannya sudah saya sebutkan di konten sebelumnya. Kali ini saya akan berbagi tips yang ampuh, tutorial jitu bagaimana caranya membungkam Kiai Imad. Langsung saja ke tutorial. Let's go. Tutorial pertama ini yang sangat ampuh. Saya susun nanti kira-kira ada 9 tutorial, 9 cara bagaimana cara membungkam Kiai Imad. Yang pertama, ini harus dilandasi dengan niat yang baik, tulus, ikhlas, yakni mencari kebenaran bukan pembenaran. Apalagi cari-cari kesalahan, itu tidak dianjurkan oleh saya. Niat yang baik dengan tulus dan ikhlas mencari kebenaran bukan pembenaran, apalagi kesalahan. Itu cara pertama. Lanjut lagi dengan cara yang kedua. Jangan satu-satu. Ini 9 semuanya ini harus diamalkan ini, harus diamalkan. Yang kedua, berdoa dengan segala kerendahan hati. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kerendahan hati, minta petunjuk dari Allah, bukan dengan dasar emosi ingin mengalahkan, seperti itulah. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi, yakni agar menjadi penerang dalam menggapai kebenaran. Karenanya ini pun berkaitan dengan ilmu pernasaban, yakni nasab habaib di Indonesia yang mana dalam penelitian Kiai Imad itu belum terkonfirmasi terputus nasabnya sampai Nabi Muhammad SAW. Adapun sholawatnya ini saya anjurkan sholawat supaya tenang hati. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamarral layali wa tulad dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamarral layali wa tulad dawam. Alhamdulillah. Silakan baca sholawat terlebih dahulu sebelum lanjut ke tutorial selanjutnya. Kalau misalkan tidak bisa sholawat yang tadi, silahkan baca sholawat yang lain yang memang Anda hafal. Cara yang keempat ialah hindari fitnahan dan caci maki.
apalagi menggiring opini dengan narasi ujaran kebencian. Ini hindari. Dalam misalkan agar membungkam Kiai Imad itu, ini salah satu caranya, yakni hindari fitnahan dan caci maki, apalagi menggiring opini dengan narasi ujaran kebencian. Itu tidak akan bisa membungkam Kiai Imad, tidak akan bisa. Yang kelima, bersikaplah santun dalam menyampaikan argumentasi. Jangan keluarkan kata-kata kotor, disimpan dulu kata-kata kotornya. Nanti aja silahkan di majelis Anda, itu mah silahkan di majelis Anda, tapi tidak untuk publik ataupun mencerca seseorang, tidak. Jadi bersikaplah santun dalam menyampaikan argumentasi. Menyampaikan argumentasinya tentang misalkan mendapatkan penelitian yang lain, penelitian yang baru, silahkan sampaikan, tapi dengan cara yang santun. Yang keenam, buatlah pernyataan yang elegan sesuai konteks pembahasan, jangan melebar kemana-mana. Maksudnya ya yang elegan itu loh. Kiai Imad membuat pernyataannya itu dengan cara tulisan, ya wis silahkan buat tulisan. Yang terus dengan cara tesisnya silahkan buat dengan tesisnya. Dengan cara misalkan dibuatkan buku, ya silahkan lawan lagi dibuatkan buku, bukan dengan cara tebar fitnah sana sini, hoax dan sebagainya, apalagi sampai menggiring opini seperti yang tadi gitu kan. Ini bukan cara yang elegan. Ini menghasut, ini bukan cara yang elegan. Dengan cara menakut-nakuti seorang bahwasanya kalau tidak percaya Habib itu ahlu bait Nabi, sampai ini dikatakan iblis gitu. Itu jangan, itu nggak boleh. Berarti dengan bahasa-bahasa kotor, misalkan mohon maaf kata anjing, kata babi, kata monyet, itu jangan. Ini nggak bakalan bisa membungkam Kiai Imad. Dan yang ketujuh, silahkan kabulkan permintaan Kiai Imad. Permintaan Kiai Imad yakni apa? Tunjukkanlah referensi kitab-kitab yang mana diminta oleh Kiai Imad, kitab abad ke-4 sampai abad ke-9 yang menyatakan bahwasanya Datuk Farohabaib Robituh Alawiyah di Indonesia itu tersambung sanad ataupun nasabnya kepada Rasulullah SAW. Silahkan kabulkan permintaannya. Jangan hanya sekedar memfitnah ataupun menuduh sanggahan-sanggahannya Kiai Imad, bukti-bukti kitab referensinya Kiai Imad dengan menyatakan itu kitab Syiah, itu kitab Syiah. Monggo silahkan kabulkan permintaan Kiai Imad. Kitab abad ke-4 sampai ke abad 9 yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu putranya Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Silahkan kalau misalkan ada. Seperti itu. Yang ke-8, nah ini yang dinanti-nantikan ini. Ini ampuh nih, yang 8 ampuh juga ini. Silahkan tes DNA. Serahkan bukti tes DNA-nya, yang mana yaitu buat membantah bahwasanya toh kita ya betul-betul zuriat Nabi gitu kan. Silahkan serahkan bukti tes DNA. Dan yang ke-9 itu mengakui kesalahan dengan cara meminta maaf. Mengakui kesalahan, apalagi kalau misalkan kalah gitu ya, mengakui kesalahan dengan cara minta maaf. Minta maaf ya, misalkan tuduhan-tuduhan yang ditujukan ke Kiai Imad berupa cacian, makian, fitnahan, ujaran kebencian, silahkan meminta maaf. Ini cara ampuh, tutorial yang sangat jitu untuk membungkam Kiai Imad, bahkan terhadap pendukung-pendukungnya juga. Ini cara ampuh. Ini pasti terbungkam ini kalau misalkan 9 tadi kalian amalkan. Pasti pendukung-pendukungnya juga terbungkam oleh cara yang saya sarankan ini. Karena ini banyak dipakai oleh kaum-kaum memang ingin mencari kebenaran. Seperti itu.
Mungkin cukup sampai di sini saja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut, bakal ada pembahasan seru ke depannya. Kalau ada memang saran yang mesti ditambahkan, monggo di kolom komentar tambahkan apa lagi cara yang menurut sahabat semua ini ampuh untuk membungkam Kiai Imad beserta pendukung-pendukungnya tersebut. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.